Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan summary kali ini kita akan membahas tentang pengungkapan the mind of God. Di Mazmur 33 ayat 6, langit dan bumi diciptakan menggunakan firman-Nya. Di Ibrani 1 ayat 2, ada kata melalui Tuhan Yesus. Kata melalui artinya jembatan. Melalui itu artinya untuk ke seberang sungai harus melalui jembatan. Atau untuk menembus tembok harus melalui terowongan. Jadi, kata melalui tidak bisa dibilang bahwa jembatan itu adalah sumber. Tetapi karena jembatannya adalah Tuhan Yesus, tidak bisa dibilang bukan sumber. Walaupun kata sumber itu tidak bisa dibilang melalui atau numpang lewat, tetapi Tuhan Yesus yang menggunakan kata melalui yang seakan-akan cuma numpang lewat. Numpang lewatnya Tuhan Yesus itu adalah sumber berdasarkan Yohanes 5 ayat 26, yaitu sumbernya Bapa itu dimiliki oleh anak. Jadi, walaupun Tuhan Yesus dibilang melalui, Yesus itu tetap sumber karena dia menerima bahan sumbernya dari Bapa dan menjadi sumber. Bedanya, Tuhan Yesus menjadi sumber ada awalnya, sedangkan Bapa menjadi sumber tidak ada awalnya. Dan Bapa itu tetap sumber dan tidak bisa tidak menjadi sumber, karena Bapa bukan memiliki kehidupan, karena Dia adalah kehidupan. Kalau kita memiliki kehidupan, sedangkan Bapa itu adalah kehidupan. Jadi, waktu Yesus menjadi manusia, Yesus bergantung pada Bapanya. Dan Dia menerima otoritas untuk menjalankan rencana keselamatan. Sehingga semuanya Tuhan Yesus nanti dikembalikan kepada Bapa sebagai God all in all. Tuhan Yesus mengambil kembali tawanan yang ditawan setan dan dikembalikan kepada Bapa. Artinya kita tahu bahwa kita dibawa kepada Tuhan Yesus sebagai sumber untuk dikembalikan kepada Maha Sumber, yaitu Father. Nah, sekarang kita kembali ke penciptaan tadi yang dibilang di Mazmur 33 ayat 6, menciptakan menggunakan firman-Nya. Dan waktu menciptakan di Kejadian 1 ayat 26, Bapa berbicara kepada anak. Dan berdasarkan Kolose 1 ayat 26, melalui Dia semua menjadi ada. Artinya, semuanya anak yang ciptakan. Tetapi Bapa yang bilang kepada anak. Jadi bisa dikatakan Yesus itu jembatan sumber. Di Ibrani 1 ayat 2, by whom di sini adalah Tuhan Yesus yang adalah jembatan, dan Tuhan Yesus menciptakan bumi-bumi. Dan di ayat 3, melalui Tuhan Yesus upholding all things, menggunakan firman yang menciptakan adalah firman kuasa yang menopang. Jadi di sini yang mau diambil adalah firman itu adalah kuasa. Kenapa bumi bisa tinggal di tempat? Karena ditopang oleh kuasa. Dan tenaga kuasa yang menopang adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini digunakan untuk menciptakan dan menopang segalanya. Dan ini digunakan untuk menopang bumi-bumi di alam semesta. Kesimpulan sejauh ini, firman-Nya adalah kuasanya. Lalu kita ke 1 Korintus 1 ayat 24. Dikatakan di sini Kristus. Dan kalau kita baca Kristus, Kristus ini adalah yang menciptakan segala-galanya. Dan dikatakan di ayat ini, Kristus adalah power of God. Jadi kenapa Kristus disebut power of God? Jadi, waktu Bapa menciptakan semuanya, anak memiliki powernya. Bukan anak adalah powernya,
Jadi ketika dibilang Christ is the power of God, itu artinya anak memiliki power-nya. Dan ketika semua yang diciptakan anak, semuanya itu adalah pengungkapan the mind of God 100%. Jadi apa yang anak ciptakan sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Bapa. Jadi ketika ada memberikan nama binatang, tidak ada binatang yang salah namanya, karena Adam memiliki the mind of God. Nah, tujuan rencana keselamatan adalah mengembalikan kita kepada the mind of God, yang mana manusia yang telah berdosa kehilangan the mind of God, dan Tuhan sangat bisa untuk mengembalikan the mind of God tersebut, tetapi kitalah yang sangat keras kepala. Artinya, kalau kita tidak selamat, itu karena kita tidak percaya. Kenapa kita tidak percaya? Karena ada hal-hal yang lebih menarik daripada hal-hal keselamatan. Walaupun saya lebih tertarik kepada hal-hal yang bukan keselamatan, saya masih ada rasa ingin untuk selamat saat Tuhan Yesus datang. Itu tidak benar kan? Artinya sekarang kita tidak boleh mengeluh saat diproses Tuhan untuk kembali ke the mind of God. Jadi dari ayat ini kita mengerti bahwa Kristus adalah the power of God. Jadi bukan Kristus adalah the power of God-nya, tetapi ini ayat menjelaskan Kristus memiliki the power of God. Jadi kalau Bapa mau ungkapkan kuasanya, Tuhan Yesuslah yang sembuhkan orang kustanya. Ketika Bapa mau menciptakan alam semesta, Kristuslah yang katakan jadilah. Dan kalau kita lanjut di 1 Korintus 1 ayat 24, Kristus yang adalah power of God adalah the wisdom of God. Dan kata lain wisdom ini adalah understanding. Dan understanding ini kita tahu adalah di mind. Jadi kita bisa bilang bahwa Kristus itu adalah the mind of God. Nah pertanyaannya kenapa semua harus lewat anak? Karena kalau tidak ada anak, tidak ada yang bisa diselamatkan. Dan kita tahu bahwa Trinitas punya ajaran, Yesus itu adalah God dan bukan anaknya, dan anaknya cuma peranan. Artinya bagaimana kalau Kristus bukan benar-benar anak? Pertanyaannya bagaimana kita bisa diselamatkan? Artinya, kalau semua hal-hal yang diciptakan semua lewat anak, begitu juga hal-hal untuk keselamatan semua lewat anak. Artinya kalau bukan lewat anak, tidak ada rencana keselamatan. Dan kita mau ambil contoh di John 9 ayat 7. Ada orang buta yang mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus bilang kepada orang buta, pergi dan basuhlah ke kolam Siloam. Dan kita tahu orang butanya sembuh. Dan di Yohanes 9 ayat 3, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan, itu adalah pekerjaan Bapa. Walaupun itu pekerjaan Bapa, yang buat adalah Tuhan Yesus. Jadi, arti dari anaknya adalah power of God, itu karena anak memiliki power of God untuk melakukan pekerjaan Bapa. Makanya, Yesus juga the wisdom of God atau the mind of God. Karena apapun yang Tuhan Yesus lakukan itu sesuai dengan the mind of God. Makanya di Yohanes 1 ayat 18, hanya Yesus yang dapat mengungkapkan God. Jadi artinya Yesus ini mengungkapkan the mind of God, mengungkapkan isi hati Bapa. Jadi ini bukan kebetulan dia jadi anak, dia memang benar-benar anak Bapa. Karena kalau tidak ada anak Bapa, tidak ada rencana keselamatan. Dan kita tahu ini semua adalah kasih Bapa untuk selamatkan orang berdosa. Dan yang menyelamatkan adalah anak Bapa. Dan kita tahu kalau kita melihat kasih Bapa, kita akan kehilangan daya tarik dunia. Karena kasih Bapa yang diungkapkan oleh anak, itu saja yang bisa menceraikan saya dari cinta saya akan daya tarik dunia. Artinya, kalau saya tidak belajar firman Tuhan, artinya saya mencari kebinasaan. Karena belajar itu untuk melihat kasih Bapa yang satu-satunya dapat menceraikan saya dari cinta akan dunia. Jadi benar-benar tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus yang mengungkapkan kasih Bapa. Jadi kita tahu, Yesus itu adalah the mind of God, the wisdom of God.
Dan di Matius 12 ayat 34, yang berasal dari hati atau pikiran diungkapkan dari apa yang dikatakan. Dan sesuai dengan ayat-ayat yang sebelumnya, kalau yang diciptakan itu menggunakan firman Tuhan yang dikatakan, artinya hal-hal yang diciptakan itu mengungkapkan the mind of God. Karena the mind of God dapat kita lihat dari apa yang keluar dari mulut, dan yang keluar dari mulut itu menciptakan yang kelihatan. Jadi, Yesus adalah the mind of God. Dan apa yang dipikirannya diungkapkan melalui firman-Nya, diungkapkan melalui perkataannya. Dan the mind of God, ciri khasnya bisa kita lihat dari yang diciptakan. Karena yang diciptakan itu diciptakan melalui word of God yang keluar dari mulutnya. Jadi, ketika dibilang Yesus mengungkapkan dirinya, itu artinya Yesus mengungkapkan the mind of God. Kenapa demikian? Kok dibilang mengungkapkan the mind of God, padahal dia mengungkapkan dirinya sendiri? Karena Yesus bilang, ketika saya bilang saya mengungkapkan diri saya, semua yang saya ungkapkan itu bicara tentang Bapa. Karena you see me, you see the Father. Sebagai contoh, Mbak Nuning adalah the mind of Geidi. Dan Iyut tidak pernah lihat Geidi. Artinya, kalau mau tahu the mind of Geidi, ya ngomong aja sama Mbak Nuning. Karena apapun yang dibilang sama Mbak Nuning, itu bicara tentang dirinya. Tetapi Mbak Ning memiliki the mind of Geidi. Begitu juga Tuhan Yesus. You see me, you see the Father. Kamu lihat diri saya. Saya mengungkapkan diri saya, dan apapun yang saya ungkapkan tentang diri saya adalah pengungkapan the mind of God. Makanya Tuhan Yesus bilang kepada Philip, "Sudah berapa lama kamu dengan saya? Kok kamu bilang tunjukkan kepada kami Bapa?" Kenapa Tuhan bilang seperti itu? Karena setiap apa yang Tuhan Yesus ungkapkan, itu sedang mengungkapkan the mind of God. Dan kita tahu bahwa tujuan Tuhan Yesus di bumi ini untuk mengungkapkan tipuan setan yang dituduhkan akan Bapa. Jadi inilah penjelasan bahwa Yesus itu adalah the wisdom of God, the mind of God. Jadi Yesus yang adalah wisdom of God, yang kata lain wisdom adalah wise, knowledge, understanding, dan understanding itu ada di mind. Dan apa yang dipikiran itu keluar dari firman. Dan firman itu diungkapkan melalui pekerjaannya. Jadi sejauh ini kita tahu word itu mengungkapkan the mind of God. Dan kenapa Yesus bisa dibilang wisdom of God? Dan yang mana wisdomnya itu, mind-nya itu diungkapkan dari firman-Nya yang diungkapkan dalam pekerjaan penciptaan? Karena Yohanes 5 ayat 26 dikatakan Bapa punya life atau spirit di dalam dirinya. Dan anak juga punya life, spirit, word di dalam dirinya. Dan Bapa memberikan kepada anaknya. Kenapa diberikan? Karena anak adalah anaknya. Jadi firman adalah pengungkapan the mind. Artinya firman yang keluar dari mulut itu manifest the Father. Makanya di Yohanes 1 ayat 14, Yesus menjadi manusia dan kita bisa lihat the glory of the Father. Artinya tanpa Yesus tidak ada rencana keselamatan. Sejauh ini kesimpulannya wisdom sama dengan mind. Dan mind keluar dari apa yang diungkapkan dari firman, dan firman itu yang menciptakan. Nah, kita ulang urutan ayat sejauh ini ya. Psalm 33 ayat 6 dikatakan firman yang menciptakan. Hebrew 1 ayat 2 dan 3, firman yang menciptakan adalah kuasa. Dan 1 Korintus 1 ayat 24, power, kuasa yang menciptakan, itu adalah the mind of God, wisdom of God. Dan Matius 12 ayat 34, apa yang ada di hati atau pikiran keluar dari perkataan. Dan perkataan itu di Yohanes 6:63 adalah kehidupan. Jadi, the mind of God yang adalah the wisdom of God, yang keluarnya adalah firman, dan kata lain firman adalah kehidupan. Artinya, sejauh ini kita bisa ambil kesimpulan, Yesus adalah kehidupannya God. Dan kata lain life adalah character. Artinya, Yesus adalah character of God. Jadi kalau kita bisa lihat urutannya, Yesus is the power of God.
Jesus is the wisdom of God. Jesus is the mind of God. Dan apa yang dari mind keluar dari firman. Firman kata lainnya kehidupan. Artinya Jesus is the life of God. Kata lain life apa? Karakter. Artinya Jesus is the character of God. Dan kita tahu karakter itu sama dengan glory. Di Exodus 33 ayat 18. Glory atau image. Kita ingat kan Musa mau minta ditunjukkan glory. Lalu Tuhan proclaim the name. Dan di 1 Samuel 25 ayat 25, nama itu karakter. Artinya waktu dibilang, show me thy glory. Artinya sama dengan, tunjukkan karaktermu. Artinya kalau mau lihat karakter Bapa, ya lihat karakter anak. Dan kita tahu karakter Bapa dan anak ini, kita lihat transkripnya di hukum. Karena hukum itu mengungkapkan karakter God secara tertulis. Dan kita tahu di Roma 3 ayat 23, kita ini kehilangan karakter God. Kita come short of the glory. Artinya kita sudah melanggar. Artinya kalau kita kehilangan glory, kita kehilangan karakter, kita sudah melanggar hukum. Kalau hukum sama dengan karakter, artinya kehilangan karakter ya melanggar hukum dong, udah pasti. Makanya dikatakan di Roma 8 ayat 3, tidak ada yang bisa dibilang benar di hadapan hukum, sehingga Kristus dikirim. Untuk condemn sin in the flesh, artinya Tuhan Yesus bisa menurut hukum dan menghasilkan righteousness. Makanya dikatakan di Roma 10 ayat 4, Kristus adalah the end of the law. Dia bisa fulfill the law, yang adalah righteousness. Artinya, kebenaran yang bisa dibilang hukum, yang gak bisa dibilang ke saya, adalah Tuhan Yesus. Artinya kalau saya mau dibilang benar oleh hukum, saya harus menunjuk Kristus. Artinya standar hukumnya adalah Kristus. Standar hukumnya adalah righteousness. Righteousness itu the right doing. Artinya buat yang sesuai hukum Tuhan. Artinya kita yang gak bisa menurut hukum, bisa mempunyai penurutan hukum. Karena penurutan hukumnya itu adalah Kristus. Righteousness-nya itu adalah Kristus. Di mana Kristus 100% mengungkapkan the life, the mind, character of God di saat dia menjadi sinful flesh. Makanya kalau kita mau dibilang righteous, caranya hanya dengan memiliki Kristus yang adalah the end of the law, yang adalah righteousness. Biarlah dari sini kita lebih mengerti caranya kita untuk memiliki the mind of God, the righteousness of God, the character of God dalam kita punya kehidupan. Sampai kita bertemu di Summary Daily Bible School berikutnya. Tuhan memberkati.